Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya HG di channel kisah berbagi pengalaman hidup Hendrik Gimanto. Mohon maaf juga sebelum saya bercerita buat teman-teman semuanya. Saya vakum hampir sebulan karena saya juga sakit di sebulan yang lalu. Satu, kedua HP saya juga rusak. Jadi sebelum saya bercerita tentang pengalaman hidup saya, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video kisah berbagi pengalaman hidup Hendrik Gimanto. Nah, yang mau jadi narasumber bisa hubungi WhatsApp yang saya cantungi di bawah ini, bisa juga DM ke Instagram saya Hendrik Gimanto. Langsung aja kita cerita kisah pengalaman yang pernah saya alami. Jadi sebelumnya di tahun 2022 saya pernah berobat ke Surabaya. Awalnya sih saya lihat dari atau mendengar dari YouTube. Saya lagi tiduran. Di situ ada pengobatan mata Master Lim yang ada di Surabaya. Waktu itu saya belum konten kreator, jadi saya nggak punya video untuk videoin di perjalanan saya. Nah, di saat itu saya coba untuk merenung gimana caranya saya untuk bisa ke Surabaya. Gitu, saya tidak punya biaya untuk berobat ke Surabaya. Saya coba untuk ngelamun atau merenung ya, gimana caranya harus bisa. Dan di renungan saya ngelamun, ada dorongan untuk saya coba ke Surabaya. Saya berpikir lagi, saya harus mengeluarkan duit pasti untuk ongkos ke sana. Gitu. Singkat cerita, di sebelah rumah kontrakan saya atau tetangga saya, kebetulan ada rencana mau ke Surabaya. Saya mendengar, saya mau coba untuk menanyakan. Di situ saya agak malu gitu. Dan akhirnya saya cobalah untuk memberanikan menanya kepada anaknya, sebut aja panggilannya si Om ya. Saya bilang sama si Om, bapaknya saya manggilnya Opa ya. Opa ada? Opa lah udah pergi bang, kata dia, ngirim unit mobil ke Surabaya. Emang ada apa bang? Enggak ada apa-apa. Enggak, cerita aja bang. Akhirnya saya berceritalah sama anak si Opa tersebut. Saya pengen berobat ke Surabaya. Oh, kenapa nggak mau bareng bang? Akhirnya si Om ini nelpon ke orang tuanya si Opa tersebut. Nah, si Opa udah mau masuk tol. Akhirnya si Opa balik lagi ke kontrakan tempat saya tinggal. Di situ saya udah dikasih jalannya. Mungkin Allah udah ngasih jalan untuk saya harus ke tempat Master Lim ke Surabaya. Saya datanglah Opa. Ayo siap-siap, katanya. Saya di situ saya bilang nanti aja Opa, saya belum punya uang. Enggak, sekarang, kata Opa. Karena Opa terlalu baik juga sama saya. Saya terima kasih Opa udah menolong, membantu saya tanpa imbalan apapun. Terus kata Opa, cari pinjaman lah sama orang buat nanti ke sana. Saya bilang pinjam sama siapa? Saya coba untuk sibuklah mencari. Pada akhirnya saya dapatlah membawa uang sekitar 500.000. Hari itulah saya berangkat sama Ova habis maghrib. Saya lupa di
tanggal berapa, di bulan berapanya saya tidak tahu, saya lupa. Yang saya ingat setahun yang lalu. Berangkatlah hari itu saya sama Ova. Sampailah saya di daerah Cikampek, saya istirahat. Saya pikir mudah-mudahan saya bisa sembuh dan saya bisa melihat keluarga saya, anak, istri saya, dan orang-orang saya sayangi. Saya selama 5 tahun tidak bisa melihat. Saya pikir udah dikasih jalannya sama Allah untuk ke Surabaya. Saya di perjalanan, tidur lagi di perjalanan. Saya di situ juga tidak bawa HP ya, untuk videoin kan. Sekitar 4 hari sampailah saya di Surabaya hari Jumat. Saya berangkat hari Selasa malam. Selasa malam saya berangkat, sampailah hari Jumat, 4 hari ya. Sesampainya saya hari Jumat di Surabaya, saya siang jam 11. Kebetulan mau pas sholat Jumat. Di situ ada warung kopi. Saya sempat menanyakan, dan warung kopi di situ tidak tahu pengobatan alternatif Masterlim. Saya coba untuk bertanya lagi, akhirnya ada yang tahu tentang pengobatan Masterlim. Oh iya, katanya ada di sini pengobatan. Saya coba untuk nanya-nanya dulu dengan orang yang tahu informasinya. Orang tersebut bilang kepada saya cuma pendaftaran dapat air 20.000. Oh iya, tapi bukannya hari Sabtu. Nah, disitulah saya ditinggal sama Ova. Mau nggak mau kan saya harus bermalam di situ. Saya bermalam di mana? Akhirnya saya coba habis sholat Jumat, saya bilang sama yang marbot penjaga masjid. Di situ ada seorang ibu-ibu baik, orang-orang Surabaya baik. Saya ditanya dari mana, saya bilang saya dari Bekasi. Kesini mau apa? Saya bilang saya mau berobat mata, saya di pengobatan Masterlim. Cerita, saya dikasih nasi kotak, saya kasih makan. Pada akhir cerita tersebut saya bilang saya mau bermalam di sini boleh nggak? Saya bilang seperti itu. Oh, saya diizinin. Alhamdulillah saya diizinin. Saya bermalam di situ sampai pagi, dan pengobatan buka jam sekitar 10 atau setengah 11. Saya berjalan dari daerah tempat saya tidur di musola atau di masjid tersebut, masih jauh jaraknya. Saya buka map juga. Saya jalan kaki. Di situ saya berdua sama adik ipar saya. Saya jalan nanya-nanya sama Pak Sapam di situ. Singkat cerita, saya ketemulah pengobatan Masterlim. Tapi belum buka ya, akhirnya saya menunggu. Tiba-tiba rame. Akhirnya saya datang ke situ. Dan udah rame pengobatan tersebut, saya mendaftar. Setelah mendaftar, langsung ditanganin satu persatu sama beliau. Ditetes kedua mata saya setelah disemprot. Di situ ada perubahan, di mata saya enak dan saya bisa melihat bayangan. Saya langsung bertanya kepada admin setelah ditanganin oleh Masterlim untuk menanyakan biaya obat tersebut. Dan singkat cerita, admin itu menjawab obat-obatannya, obat tetesnya sekitar segini dan obat minumnya sekitar harga segini.
semprotannya juga, jadi beda-beda harga obatnya. Saya situ sempat sedih juga ya, sempat gimana, satu agak kecewa dikit, terus sempat sedih. Saya jauh, saya numpang dari Bekasi sama Ova yang baik mengantar saya. Kalau cara nggak langsung saya pakai ongkos, saya bisa mengeluarkan biaya besar. Saya berdua mungkin saya habis ya jutaan lah, karena Ova yang ngantar saya begitu baik. Sampai pulang pergi saya diantar Ova. Nah, saya bilang saya tidak bisa menebus obat yang saya berobat di Masterlim, karena obatnya terlalu mahal. Saya tidak punya biaya di situ. Saya sempat bilang saya udah yakin, udah pasti saya berobat di Masterlim. Saya yakin karena udah ada petunjuk. Satu, ada dorongan dari Allah yang Maha Esa saya untuk berobat di Surabaya. Kedua, ada jalannya lagi yang antar saya untuk berobat di Surabaya. Cuma ya itu aja lah, karena saya terbatasan ekonomi, saya tidak bisa menebus obat yang saya berobat di Surabaya di Masterlim, karena obat tetesnya pun mahal sekitar jutaan, belum obat semprotnya, belum obat minumnya. Jadi beda-beda gitu, dia nggak sepaket gitu, jadi satuan. Jadi pada akhirnya saya coba untuk ke warung kopi lagi untuk ngobrol lah sama adik ipar saya, sama orang di sekitar situ lah. Saya nggak bisa nebus obatnya karena terlalu mahal. Singkat cerita, saya teleponlah ke Opa. Di situ saya dikasih jalannya terus sama Allah. Sebelumnya Opa ninggalin saya sempat bilang minta nomornya. Kalau saya nggak punya nomornya, saya bingung untuk pulangnya, karena saya bawa uang 500 buat makan di jalan, buat ya minum, apalagi saya bawa orang kan, belum ngasih rokoknya, makannya, ngopinya. Itu pun duit saya sudah hampir habis ya, apalagi buat pulang, buat ongkos. Nggak bisa, gimana mau nebus obat kan gitu. Kebetulan Opa pulangnya bawa unit mobil lagi untuk ngirim ke Jakarta Timur, ke Cakung. Nanya saya udah diobatin, terus udah saya ceritalah sama Opa di dalam mobil, harga obatnya segini. Jadi kata si Opa, kamu nggak nebus obat dong? Agak Pak, karena obatnya terlalu besar biayanya. Saya pikir saya bisa bawa pulang obat, karena jaraknya jauh juga kan, nggak mungkin saya hampir seminggu sekali apa berapa hari sekali, nggak mungkin, karena terlalu jauh buat saya gitu. Yang dekat daerah-daerah Tangerang apa daerah Subang aja saya pikir masih terlalu jauh, apalagi Surabaya tambah jauh. Coba untuk pulang konsultasi di rumah. Saya sampai di rumah konsultasi sama keluarga dengan harga biaya obatnya begitu tinggi. Saya bilang, aduh, saya nggak punya uang untuk ngumpulin sebesar itu. Saya pengen banget sebetulnya, emang udah ada perubahan di saya berobat di Masterlim. Makanya saya mau berbagi kisah pengalaman hidup saya buat Masterlim juga. Saya minta keringanan atau bantuan dari Masterlim untuk pengobatan kedua mata saya. Tolonglah Masterlim diringankan buat orang yang seperti saya yang tidak mampu untuk biaya pengobatan Masterlim yang sebesar itu. Mohon maaf Masterlim, saya keterbatasan ekonomi ya, kan namanya saya juga dengan keadaan seperti ini tidak bisa bekerja. Saya pengen sembuh untuk bisa ngumpul sama keluarga, anak saya.
Bahkan anak saya pun sampai putus sekolah yang umur 14 tahun dengan keadaan saya seperti ini. Makanya saya selalu minta bantuan kepada teman-teman konten kreator, YouTuber yang ada di luaran sana. Saya mohon minta tolong bantuan dari teman-teman semua. Buat Tenopi juga saya udah sempat minta tolong nge-DM, cuman belum ada respon. Dari Gubernur Jawa Barat juga sama Pak Deddy Mulyadi saya udah, cuman belum ada respon. Untuk coba respon saya, tengokin saya dengan keadaan saya seperti ini. Nah, setelah kemarin saya agak mendingan, saya coba untuk dengar di TikTok atau di YouTube ya, Master Lim datang ke Jakarta Barat di mall bulan apa ya, bulan 1 kemarin. Nah, mudah-mudahan nih saya bisa bertemu nanti di bulan 3 atau di bulan 4 atau di bulan 5 sama Master Lim. Coba saya memberanikan diri untuk ngomong sama Master Lim untuk minta keringanan untuk biaya pengobatan kedua mata saya. Karena saya tidak mampu, mudah-mudahan Master Lim ngasih keringanan biaya pengobatan untuk kedua mata saya. Saya juga selalu berdoa buat Master Lim, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, diberikan rezeki yang berlimpah dalam pelindungan Allah. Karena Master Lim bisa menyembuhkan banyak orang. Orang-orang yang seperti saya bisa sembuh diobatin oleh Master Lim. Kenapa saya pernah bilang begitu? Karena banyak yang berhasil diobatin oleh Master Lim, dan saya juga ngerasakan obatnya ditetes. Baru 1 tetes saya sudah ngelihat bayangan, dan bayangan itu kenceng, orang lewat saya lihat bayangannya. Setelah saya di Surabaya baru 1 tetes, makanya saya kecewa sampai saya sempat nangis. Di situ saya tidak punya uang untuk menebus obat dari Master Lim. Sehingga cerita, saya punya usul mau berbagi kisah saya dengan Master Lim juga. Jadi saya juga tolonglah buat Master Lim. Saya juga konten kreator, cuma saya masih pemula. Saya pun nggak tahu untuk caranya apa gimana menghasilkan juga ya. Karena kalau saya menghasilkan pun saya juga untuk berobat kedua mata saya. Saya selalu semangat. Saya selalu percaya kepada diri saya masih bisa melihat. Karena di pandangan saya masih ada cahaya bayangan orang lewat. Ya itulah, karena saya keterbatasan ekonomi aja. Jadi saya minta dukungannya buat dari teman-teman konten kreator, buat Gubernur Jawa Barat juga, Deddy Mulyadi, Pak Deddy yang baik, buat Master Lim. Semoga nanti saya bisa bertemu di bulan 4 sampai bulan 5. Tadi saya dengar di TikTok Master Lim mau datang lagi ke Jakarta Barat. Makanya saya untuk coba konten, mudah-mudahan Master Lim bisa nonton channel saya dan ngasih keringanan untuk pengobatan biaya kedua mata saya. Buat Master Lim, mudah-mudahan saya selalu masih bisa menangani orang-orang yang membutuhkan seperti saya atau yang lainnya. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Hendy Gimanto mohon pamit.